Siapa sangka, Alwi Farhan meloncat 3 peringkat di ranking BWF terbaru hingga bikin dunia melongo. Sementara Putri KW diam-diam mengejar 10 besar dunia. Dan rahasia di balik kejutan ini bakal kita ungkap sekarang. Halo, pejuang bulu tangkis mania. Apa kabar kalian semua? Siap-siap, karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin jantungan. Ranking BWF terbaru yang baru saja dirilis Minggu ke-3 Februari 2025. Bayangin, dunia bulu tangkis lagi panas-panasnya setelah kejuaraan bulu tangkis beregu campuran Asia, atau BAMT, di Qingdao, Cina. Dan, surprise, Indonesia bawa pulang gelar juara. Bukan cuma itu, ada 2 nama yang bikin kita semua melongo. Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani, atau yang akrab kita panggil Putri KW. Mereka bikin gebrakan luar biasa di ranking dunia, dan kita bakal kupas tuntas cerita serunya di sini. Jadi, jangan kemana-mana, pastikan kalian nonton sampai habis, dan siapin jempol kalian buat like dan subscribe. Ya, pertama-tama, mari kita sorot si bintang muda yang lagi naik daun, Alwi Farhan. Bayangin, cowok ini tiba-tiba meloncat 3 anak tangga di ranking BWF terbaru. Dari posisi 43 ke 40 dunia. Poinnya, 37.454. Gila, kan? Ini semua berkat aksi heroiknya di BAMT 2025. Alwi nggak main-main. Dia jadi tulang punggung tim Indonesia dengan menyumbang poin penting di 4 pertandingan besar. Lawan Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan bahkan tuan rumah Cina. Puncaknya, di final melawan Cina, Indonesia menang 3-1, dan Alwi jadi penutup manis kemenangan itu. Dia bikin lawan-lawan bergetar, termasuk NGK Long Angus dari peringkat 20 dunia dan Li Chia Hao dari peringkat 24 dunia. Kalian bisa bayangin nggak? Seorang youngster kayak Alwi ngalahin pemain top begitu? Ini bukti nyata kalau masa depan tunggal putra Indonesia cerah banget. Tapi tunggu dulu, cerita nggak berhenti di Alwi. Ada Putri KW yang juga bikin kita semua terpana. Di sektor tunggal putri, Putri KW berhasil naik 2 peringkat, dari 14 ke 12 dunia. Dia sekarang cuma selangkah dari mimpi besar, masuk 10 besar dunia. Bayangin, dari sekian banyak pemain top, Putri KW terus melesat dan bikin kita bangga. Penampilannya di BAMT 2025 juga nggak kalah ciamik, meskipun sorotan utama mungkin lebih ke Alwi. Tapi hei, naik 2 peringkat di ranking BWF terbaru itu bukan main-main. Loh, Putri KW lagi on fire. Dan kita semua nunggu momen dia bikin kejutan lebih besar lagi. Kalian setuju nggak kalau Putri KW punya peluang besar jadi ratu bulu tangkis dunia? Nah, ngomongin BAMT 2025, ini benar-benar panggungnya Indonesia. Tim kita berhasil bawa pulang trofi setelah ngalahin Cina di final dengan skor 3-1. Alwi Farhan jadi MVP-nya, tapi jangan lupa, kerja tim yang solid juga bikin kita juara. Di balik kemenangan ini, ranking BWF terbaru jadi cermin betapa hebatnya regenerasi bulu tangkis Indonesia. Selain Alwi dan Putri KW, ada nama lain yang ikut bersinar. Misalnya, Yohanes Saud Marcelino di tunggal putra naik 2 posisi dari 63 ke 61 dunia. Terus, di ganda putri, Meilisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose meloncat 5 peringkat ke 55 dunia dengan poin 27.028. Ganda campuran juga nggak mau ketinggalan. Dejan Ferdinansyah sama Siti Fadia Silva Ramadhanti bikin kejutan besar dengan melesat 39 peringkat ke 87 dunia. Berkat jadi runner-up di Thailand Masters 2025. Poin mereka, 18.253. Seru banget, kan? Tapi, nggak semua cerita itu manis. Ada juga yang stagnan atau malah turun. Komang Ayu Cahya Dewi, misalnya, masih bertahan di peringkat 40. Sementara Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri nggak bergerak dari posisi 32. Gregoria Mariska Tunjung, si ratu tunggal putri kita, tetap kokoh di 10 besar, meskipun peringkatnya nggak banyak berubah kali ini. Tapi overall, ranking BWF terbaru ini bikin kita optimis. Indonesia punya stok pemain muda yang siap tempur, dan BAMT 2025 jadi bukti kalau kita nggak cuma jago di kandang, tapi juga di level dunia. Jadi, apa artinya semua ini buat bulu tangkis Indonesia? Banyak banget. Alwi Farhan jadi harapan baru di tunggal putra, apalagi setelah kita sering kecewa di ajang besar sebelumnya, kayak Asian Games 2022. Dia punya bakat, semangat, dan mental juara yang bikin kita semua yakin kalau tunggal putra bakal bangkit lagi. Sementara itu,
Putri KW di tunggal putri kayak roket yang siap menerobos 10 besar dunia. Konsistensinya luar biasa, dan kalau dia terus gini, bukan mustahil kita punya wakil baru di puncak ranking BWF. Bayangin, Alwi dan Putri jadi ikon baru bulu tangkis Indonesia di masa depan. Keren, kan? Sebelum kita akhiri, bayangin momen ini. Alwi Farhan berdiri di lapangan, keringat bercucuran, ngalahin lawan top dunia, dan Putri KW senyum lebar sambil ngejar mimpinya. Itulah semangat bulu tangkis Indonesia. Nah, kalian pikir gimana? Apakah Alwi bakal jadi nomor 1 dunia suatu hari nanti? Atau Putri KW yang duluan masuk 5 besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan update seru berikutnya, dan tekan lonceng notifikasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan kabar terpanas dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa, dan tetap semangat dukung Indonesia. Siapa sangka, dari cedera mengerikan hingga pertarungan epik melawan Raja Bulu Tangkis Viktor Axelsen, wakil Indonesia Melissa Rachel bersama Alwi Farhan siap bikin dunia terpana di Jerman Open 2025. Akankah kejutan besar tercipta? Halo, para pecinta bulu tangkis. Ada kabar seru nih dari dunia badminton yang bakal bikin kalian tak sabar menanti Februari mendatang. Bayangkan, turnamen Jerman Open 2025 akan segera digelar. Tepatnya mulai tanggal 25 Februari hingga 2 Maret di Jerman. Ini bukan sembarang turnamen guys. Jerman Open masuk dalam kategori BWF World Tour Super 300 dan jadi pembuka tur Eropa yang paling ditunggu-tunggu. Nah, yang bikin hati kita bergetar, ada wakil Indonesia yang masuk daftar unggulan, plus kejutan besar dari sang raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, yang siap turun gunung. Penasaran? Yuk, kita kupas tuntas beritanya. Pertama-tama, sorotan langsung tertuju pada pasangan ganda campuran kita, Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose. Mereka jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil masuk jajaran unggulan, tepatnya di posisi ke-7. Keren banget kan? Padahal, perjalanan mereka nggak selalu mulus loh. Trias sempat cedera ACL selama 8 bulan, bikin peringkat mereka menurun. Tapi seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, duo ini kembali on fire. Di babak pertama, mereka bakal ketemu pasangan dari Taiwan, Nicole Gonzalez Chen dan Lin Chi-chun. Tantangannya nggak berhenti di situ, guys. Kalau lolos, ada kemungkinan besar mereka bentrok sama unggulan nomor 1, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva dari Bulgaria, yang tahun lalu jadi runner-up. Bayangin, pertarungan epik ini bakal jadi ujian sejati buat Trias dan Rachel untuk nunjukin kalau Indonesia masih punya taring di kancah internasional. Sekarang, kita beralih ke sektor tunggal putra, di mana kejutan besar menanti. Viktor Axelsen, si nomor 1 dunia dari Denmark, bakal ikut bertarung. Ya Tuhan, ini kabar yang bikin jantungan. Guys, Axelsen, yang udah kayak raja di lapangan bulu tangkis, memutuskan buat turun gunung di Jerman Open 2025. Bisa dibilang, dia nggak cuma mau main, tapi pengen jadi raja terakhir di turnamen ini. Dominasinya udah terbukti bertahun-tahun, dan sekarang dia siap bikin lawan-lawannya gemetar. Tapi tunggu dulu, ada kabar gembira buat kita, fans bulu tangkis Indonesia. Pemain muda berbakat kita, Alwi Farhan, juga ikut serta. Di babak pertama, Alwi bakal lawan pemain dari babak kualifikasi. Kalau menang, siap-siap deg-degan, guys. Soalnya dia bisa ketemu Axelsen di babak selanjutnya. Bayangin, duel antara bintang muda Indonesia melawan legenda hidup Denmark. Ini bakal jadi pertandingan yang bikin kita semua nahan napas. Ngomongin Jerman Open, turnamen ini emang spesial banget. Sebagai pembuka tur Eropa, semua mata bakal tertuju ke Jerman. Bukan cuma soal prestise, tapi juga poin penting buat peringkat dunia. Buat Trias dan Rachel, ini kesempatan emas buat ngejar poin setelah sempat terhambat cedera. Mereka udah buktikan ketangguhan mereka dengan masuk daftar unggulan, dan sekarang tinggal selangkah lagi buat bikin kejutan besar. Bayangin kalau mereka bisa ngalahin Stoeva bersaudara. Itu bakal jadi headline di mana-mana. Sementara itu, buat Alwi Farhan, melawan Axelsen bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga pengalaman emas. Usianya masih muda, tapi semangatnya udah kayak veteran. Siapa tahu, ini jadi titik balik buat Alwi buat naik ke level yang lebih tinggi di dunia bulu tangkis. Oh ya, ngomongin Viktor Axelsen, kalian pasti penasaran kenapa dia ikut turnamen Super 300 kayak gini. Bukannya dia biasa main di level Super 500 atau 1000? Nah, ini yang bikin narasi jadi menarik, guys. Axelsen kayaknya pengen kasih statement, kalau dia nggak cuma jago di turnamen gede, tapi juga siap sapu bersih gelar di level manapun.
German Open bisa jadi panggung buat dia buktikan kalau dominasinya nggak ada matinya. Tapi, di sisi lain, ini juga peluang buat pemain lain, termasuk Alwi, buat bikin kejutan. Bayangin kalau Alwi bisa kasih perlawanan sengit atau bahkan menang. Itu bakal jadi cerita legendaris yang kita ceritain ke anak cucu. Buat Trias dan Rachel, tantangan di ganda campuran emang nggak main-main. Lawan mereka di babak pertama, pasangan Taiwan, mungkin bukan unggulan, tapi tetap berbahaya. Bulu tangkis itu kan penuh drama, satu pukulan bisa ubah segalanya. Kalau mereka lolos, bentrokan sama Stoeva bersaudara bakal jadi highlight. Duo Bulgaria ini terkenal kompak dan punya strategi cerdas, tapi Trias dan Rachel punya kecepatan dan semangat juang khas Indonesia. Kita semua tahu, pemain kita paling jago bikin keajaiban di lapangan, kan? Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba mereka bikin upset, dan jadi buah bibir di German Open nanti. Sementara itu, Alwi Farhan bawa harapan besar di tunggal putra. Meski lawan pertamanya dari kualifikasi, dia nggak boleh lengah. Di bulu tangkis, underdog sering bikin kejutan. Apalagi ini turnamen pembuka musim Eropa. Semua pemain pasti datang dengan energi maksimal. Kalau Alwi bisa leletakin fondasi kuat di babak awal, duel sama Axelsen bakal jadi momen yang nggak terlupain. Axelsen mungkin nomor 1 dunia, tapi Alwi punya semangat muda yang nggak bisa diremehin. 1 poin dari Alwi bakal terasa kayak kemenangan buat kita semua yang nonton dari jauh. Jadi, German Open 2025 ini bakal penuh kejutan, guys. Dari Trias dan Rachel yang jadi harapan satu-satunya di daftar unggulan, sampai Alwi Farhan yang siap bikin gebrakan di tunggal putra, ditambah kemunculan Viktor Axelsen yang bikin turnamen ini makin panas. Catat tanggalnya, 25 Februari sampai 2 Maret. Jangan sampai ketinggalan. Siapa yang bakal jadi juara? Akankah Indonesia bawa pulang gelar? Atau Axelsen bakal buktiin dia masih raja sejati? Kita tunggu aksi mereka di lapangan. Dan pastinya, bakal ada banyak cerita seru dari Jerman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat dukung pebulu tangkis.